aku akan membahas atau meresensi novel Bibi Gil. Bibi Gil itu salah satu novel series Terelie dari series Bumi yang ini ya. Ini merupakan cetakan ke-7 pada bulan Februari 2023. Muhammad Andriansyah selaku editor dan dicetak oleh PT Gramedia Bandung. Aku beli ini di Gramedia dapat harga 99.000. Kalau mau beli, just ke Gramedia. Buku ini berisi 358 halaman dengan ketebalan 20 cm. Bibi Gil ini disarankan kalau ingin membaca itu dari mulai series yang Bumi dulu, karena semua yang ada di isi Bibi Gil ini berkaitan dengan cerita-cerita sebelumnya. Oke, next aku akan bahas urut-urutan baca series Bumi ini sebelum kalian baca Bibi Gil. Jadi yang pertama Bumi, terus bulan, terus matahari, bintang, komet minor, Selena, nebula, si putih, Bibi Gil, Sagaras. Terus kayaknya tahun ini ada terbitan baru yakni Ili yang ini. Oke, jadi kisah ini berawal dari si putih yang terpisah dengan Nou. Si putih ini merupakan kucing purba klan Polaris yang memiliki kekuatan besar. Tetapi dia akan menjadi kucing biasa jika terpisah dengan Nou. Lah, si putih dengan Nou ini terpisah karena ulah Raja Timur. Nah, tapi sebelumnya Raja Timur dan naga ini sudah dikalahkan mereka sebelumnya. Kemudian di saat yang bersamaan Bibi Gil ini ingin menginterogasi naga yang bersama dengan Raja Timur, karena naga ini bisa melakukan banding dengan Raja Timur. Nah, sejak saat itu kisah antara Bibi Gil, Pak Tua, dan si kucing dimulai. Oke, kita bahas tentang masa lalu Bibi Gil dulu. Jadi di Klan Bulan itu ada yang namanya mata kuliah Malam dan Misterinya. Ribuan tahun yang lalu ini tuh bukan mata kuliah, tapi adalah distrik. Nama distrik Malam dan Misterinya. Distrik ini tuh paling kutub, paling ujung di Klan Bulan yang hanya mendapatkan cahaya matahari 24 jam selama setahun. Jadi sisanya tuh gelap, gak ada cahaya matahari, atau biasa disebut dengan kegelapan yang abadi. Nah, asal-usul dari Bibi Gil ini adalah dari distrik Malam dan Misterinya. Semua berjalan sesuai dengan semestinya. Meskipun mereka tidak memiliki sinar matahari atau siang, mereka mengatur waktu mereka dengan baik. 8 jam untuk aktivitas seperti sekolah dan kerja. 8 jam berikutnya mereka pergunakan untuk bersosialisasi atau menghabiskan waktu dengan keluarga, dengan masyarakat, dengan sekitar, bersosialisasi. 8 jam berikutnya mereka pergunakan untuk istirahat atau sekedar makan malam. Semua berjalan seperti pada umumnya, akan tetapi pada malam hari itu, di saat para penduduk sedang makan malam bersama di depan rumah, Bibi Gil yang saat itu umur 8 tahun sedang bermain seluncur dengan teman-temannya menggunakan kekuatan yang dimilikinya. Sedangkan di klan atau di distrik tersebut tidak diperbolehkan untuk menggunakan kekuatan dengan alasan tertentu. Akan tetapi Bibi Gil meremehkan tentang petuah orang dewasa telah sampaikan.
Saat itu terjadi sebuah kecelakaan dan Bibi Gil saat itu berjumpa dengan sesosok monster kegelapan abadi yang diceritakan oleh turun-temurun di kalangan para tetua atau distrik tersebut. Tapi Bibi Gil masih bertanya-tanya, masih belum yakin sosok itu tadi siapa sih gitu. Nah, setelah ada kecelakaan itu, para orang dewasa tahu kalau ternyata Bibi Gil telah menyalahgunakan kekuatannya untuk sekedar bermain dengan teman-temannya. Dimarahin habis-habisan, dimarahin, diceramain gitu. Terus setelah itu Bibi Gil berjanji nggak akan mau menggunakan kekuatannya lagi untuk sekedar bermain. Akan tetapi janji itu dia ingkari saat hari perayaan desa. Jadi setiap matahari akan terbit dalam 1 tahun di desa tuh ada perayaan makan-makan bersama. Nah, saat malam perayaan, ternyata ayah Bibi Gil mengalami kecelakaan saat bekerja sebagai nelayan. Ayah Bibi Gil terperangkap di lubang lautan yang curam dan kondisi ayah Bibi Gil ini kritis. Akhirnya Bibi Gil ini terpaksa menggunakan kekuatannya, padahal di situ tuh dia sudah dilarang oleh keluarganya untuk jangan nggak usah. Tapi Bibi Gil tuh merasa ayah gimana. Akhirnya demi menolong ayahnya, Bibi Gil itu menggunakan kekuatan es yang seharusnya tidak boleh digunakan di distrik itu. Karena memunculkan kekuatannya itu, bangkitlah monster kegelapan abadi yang sebelumnya telah ditemui oleh Bibi Gil. Dalam semalam, suasana yang bahagia karena perayaan matahari terbit besoknya itu hilang, musnah. Semua penduduk meninggal karena monster kegelapan abadi. Halaman-halaman rumah roboh, runtuh, distrik itu hilang, dimakan lautan dalam semalam karena Bibi Gil yang memanggil. Jadi kekuatan es itu memanggil monster kegelapan abadi itu. Yang tersisa hanya Bibi Gil di menara mercusuar. Jadi di situ ada menara yang masih kokoh. Jadi semua itu lautan, cuma menara itu tok yang tersisa. Bibi Gil seorang diri, rangkap 8 tahun di distrik malam dan misterinya, bertahan hidup, mempelajari peninggalan-peninggalan yang tertinggal di menara itu, yang sebelumnya menara itu ditinggali oleh Off. Jadi dipelajari. Dia meningkatkan kekuatannya, bahkan dia tuh beberapa kali memancing kekuatannya untuk memancing agar monster kegelapan abadi itu keluar. Tapi ternyata semua sia-sia. Akhirnya Bibi Gil memutuskan untuk keluar dari pulau tersebut menuju petualangan selanjutnya untuk mengincar monster kegelapan abadi. Jadi itu adalah kehilangan pertama dari Bibi Gil. Kehilangan kedua adalah saat Bibi Gil sedang berpetualang dengan teman-teman kuliahnya untuk mencari informasi tentang monster kegelapan itu, sampai menemukan kapal Aldebaran yang mempunyai informasi tentang sejarah lebih lengkap. Intinya itu informasi terakurat di kapal Aldebaran bersama 6 temannya. Jadi itu tuh menjadi kabar bahagia bagi Bibi Gil sama kelima temannya. Jadi mereka berenam
berpetualang untuk mencari informasi tentang sejarah-sejarah masa lalu yang gak diketahui mereka. Mereka berhasil, belum sempat untuk merayakannya, tapi monster itu datang lagi, mengambil nyawa kelima nyawa teman-temannya. Itu kesedihan kedua bagi Bibi Gil. Kemudian kesedihan itu berlanjut ketika Bibi Gil telah menikah dan mempunyai satu orang putra dan seorang putri. Padahal di situ posisinya Bibi Gil tuh sudah berhenti menggunakan teknik bertarungnya, tetapi monster itu tetap mengikuti Bibi Gil kemanapun dia pergi. Setiap momen-momen indah, Bibi Gil selalu disertai dengan kehilangan, kekecewaan, kesedihan 3 kali berturut-turut. Yang pertama, keluarga dan 6 saudaranya. Yang kedua, kehilangan 5 teman sepetualangannya. Yang ketiga, kehilangan suami dan kedua anaknya. Jujur, ending dari Bibi Gil ini tuh nggak Bibi Gil aja. Ending dari semua novel series serialnya itu mesti tidak terduga. Ribuan tahun dia mencari terus sampai beberapa 3 kali kehilangan orang-orang tersayangnya. Dia masih belum paham jawaban atas siapa sih monster ini, siapa yang telah menghabisinya. Ternyata apa? Ternyata jawabannya apa? Dirinya sendiri. Jadi dia tuh punya kepribadian ganda, kekuatannya itu kutukan dari dalam dirinya. Yang bisa mengalahkan kekuatan itu dirinya sendiri. Dia harus sadar kalau itu tubuh dia tuh udah terkendali sama pribadi dia yang lain. Jadi ternyata sesederhana itu. Padahal dia sampai berjelajah di beberapa kali klan, menghabiskan waktu dia menyamar, berpetualang beribu-ribu tahun, tapi ternyata jawabannya ada di diri dia sendiri. Sumpah sih, ini aku juga baru selesai baca, jadi euforia tahu endingnya tuh masih fresh, masih ternyata ini gitu loh. Ya gitu. Jadi pesan yang ditulis penulis itu apa ya, nggak punya alasan kita untuk bertahan hidup, tetap kita harus semangat. Bibi Gil sekuat ini pun karena dia udah melalui fase-fase sulit yang panjang, makanya dia jadi pribadi yang sekuat itu sekarang. Dan sekian resensi dari aku, bye bye.